lagi patah hati, suster. Kok patah hati, kok buang-buang rosario? Iya, saya kesel sama mantan saya, suster. Jadi saya mau buang barang-barang dari dia. Nah, membuang barang-barang mantan itu wajar-wajar aja. Termasuk mantan juga dibuang, gak apa-apa. Tapi benda-benda rohani itu tidak sembarangan dibuang. Ada tempat khususnya untuk membuang benda-benda rohani. Oh gitu ya, suster. Iya. Itu ada Romo. Oh iya, suster. Yuk kita panggil Romo. Ya, Romo. Oh, kok pada di sini? Iya, Romo juga ada di sini. Iya nih ya. lagi lihat-lihat tempat ini kayaknya bagus ya. Oh iya. Saya tadi jalan-jalan, saya lihat-lihat di Instagram tuh tempatnya lumayan indah ya. Iya, Romo. Tadi mau cerita apa tuh? Ini Romo, saya lagi kesel sama mantan saya. Terus tadi tuh saya mau buang rosario. Oh. Tapi sama suster dilarang. Kenapa sih, Mo? Nah, kenapa rosarionya mau dibuang? Ya, soalnya itu pemberian dari mantan saya. Oh gitu. Jadi kalau semua pemberian dari mantanmu mau kau buang semua? Termasuk Iya. rosario itu ya? Ya, saya kesel sama mantan saya. Oh gitu. Tadi suster udah jelasin belum? Belum. Oh belum. Nah begitu ya. Rosario dan benda-benda rohani yang lainnya, ada gambar suci, gambar Santo Santa, gambar Tuhan kita Yesus Kristus, gambar Bunda Maria, dan yang lain-lain itu termasuk benda-benda rohani. Artinya disebut benda-benda rohani itu adalah benda-benda yang sudah diberkati secara khusus gitu. Nah, benda-benda rohani atau benda-benda yang sudah diberkati ini tentu bernilai berbeda dengan benda-benda biasa. Benda-benda ini sudah diberkati atau disucikan, maka benda-benda ini disebut sebagai benda-benda suci. Maka kita harus memperlakukannya juga dengan hormat atau pantas, tidak bisa sembarangan. Oh gitu ya, Romo. Betul, Tiara. Nah, kalau benda-benda rohani itu rusak ya atau sudah tidak bisa dipakai lagi, nah itu mau gimanain ya? Nah, kalau Tiara tadi membuang yang masih utuh atau sudah rusak? Yang masih utuh. Yang masih utuh, rosarinya utuh, tapi hati kamu yang sudah Iya, hancur. Ya. Lalu Romo di mana harusnya kita buang benda-benda rohani Nah, itu? gitu suster. Sebenarnya benda-benda rohani yang sudah diberkati dan tidak bisa dipakai lagi atau digunakan lagi untuk sarana doa atau sarana ibadah, itu tempatnya ada sendiri suster. Namanya adalah sumur suci. Atau sakrarium. Ya, sakrarium ya. Sakrarium itu biasanya ada di beberapa gereja, itu menyediakan tempat untuk memusnahkan benda-benda rohani yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Tiara dan suster gitu. Apakah itu dibakar atau dibuang aja? Caranya memang macam-macam suster. Kalau benda-benda rohani itu bisa musnah, dibakar, tidak tampak wujud aslinya lagi, itu ya dibakar. Misalnya gambar-gambar suci yang terbuat dari kertas, dari plastik, dari benda-benda yang bisa dibakar, itu dibakar. Tapi kalau ada patung, ada beberapa dari bahan tembaga dan sebagainya, harus dihancurkan dulu, suster. Dihancurkan sampai dengan benda-benda itu sudah tidak tampak aslinya lagi. Oh, jadi semua benda rohani, benda-benda yang sudah diberkatin harus dibuang ke sumur suci. Kalau mempunyai sumur suci ya. Nah, Romo, kita kan sering ya ada umat-umat tuh kalau punya rumah baru, punya kendaraan baru kan bisa diberkati. Bisa. Ya, itu kan suci juga ya. Nah, lalu kalau misalkan motor-motor itu rusak, apakah dibuang ke sumur suci? Oh ya, jangan ke sumur suci suster, dibuangnya ke tukang loak. Karena masih bisa dijual lagi ya. Berbeda dengan rumah dan alat-alat transportasi. Meskipun mereka diberkati, tapi peruntukannya berbeda. Itu tidak untuk sarana ibadah atau doa, tapi sarana aktivitas hidup manusia. Memang ada orang-orang yang meminta berkat untuk rumah dan alat-alat transportasi. Gunanya apa? Supaya rumah sebagai sarana kehidupan dan juga alat-alat transportasi sebagai alat bantu kehidupan itu
sungguh-sungguh membawa berkat untuk mereka. Oh, Begitu. oke. Jadi barang-barang rohani yang udah rusak tuh harus diperbaikin atau harus dibuang sih, Mo? Nah itu Tiara, kalau ada benda-benda rohani yang masih bisa diperbaiki, itu jangan begitu saja dibuang. Sayang ya. Iya. Ada rosario yang hanya patah rantainya, putus talinya, itu masih bisa di Perbaiki. reuse ya, diperbaiki lagi, di repair lagi, dan bisa digunakan. Jadi kalau kita di rumah jangan ngumpulin benda-benda rohani. Kita ngumpulin banyak rosario tapi yang dipakai cuma satu, sayang kan. Iya. Lebih baik kita ngumpulin yang seperlunya saja, yang pasti akan terus kita pakai untuk sarana doa. Jadi Tiara, kalau kamu kesal sama mantanmu, ya jangan barang-barang yang sudah diberikan mantanmu kepada kamu dibuang begitu saja. Dan yang penting kamu jangan banyak melamun. Kalau kamu banyak melamun, bisa sama seperti mas-mas itu. Makasih ya Romo, dedikasi tadi oke. penjelasannya, saya jadi lebih dapat pencerahan gitu. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong, kita lagi di mana sih? Tadi kayaknya iya. gara-gara patah hati saya jadinya nggak sadar lagi di mana. Oh ya, ini adalah Karacakvele. Ini kurang lebih 7-8 kilo dari kota Garut. Oh gitu ya. Nah, bagi Sobat Cakwe, terima kasih sudah menonton episode yang ke-5 ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.